Inzaghi beri tips pada Mbappe agar bisa mencapai level Ronaldo. Ex-bomber Juventus Filippo Inzaghi menyatakan ada 3 aspek yang harus diasah oleh Kylian Mbappe agar ia bisa menyamai level Cristiano Ronaldo. Mbappe saat ini berstatus sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Hal tersebut tak lepas dari ketajamannya di lini serang PSG dan timnas Prancis. Mbappe pun diprediksi akan bisa merajai dunia sepak bola dalam beberapa tahun ke depan. Ia juga disebut akan mewarisi tahta yang akan ditinggalkan Ronaldo dan Lionel Messi. Mbappe pun diminati oleh banyak klub yang rela mengeluarkan uang lebih demi merekrutnya. Terlebih masa depannya masih panjang. Cristiano Ronaldo adalah penyerang yang lebih berpengalaman. Namun demikian, Filippo Inzaghi mengatakan bahwa Kylian Mbappe memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pemain Juventus tersebut. Menjadi referensi utama di lini depan bisa menjadi keuntungan bagi Ronaldo, tetapi ia bisa menjadi target yang lebih mudah bagi para bek. Mbappe bisa mencari ruang dan juga terkadang ia bisa bersembunyi, ujar Inzaghi dikutip dari La Gazzetta dello Sport via Football Italia. Saat ini Cristiano Ronaldo tentu lebih baik ketimbang Kylian Mbappe. Kelasnya masih di atas pemain PSG tersebut. Menurut Filippo Inzaghi, Mbappe masih bisa berkembang dan akan menyamai level Ronaldo, asalkan ia membenahi 3 aspek dalam permainannya. Dribbling Mbappe di ruang sempit dan juga perubahan kecepatannya yang menakjubkan. Sepertinya ia memiliki roda gigi di kakinya. Terlebih lagi terlihat mudah baginya untuk membuat perbedaan. Bahkan dalam 1 meter ia bisa menghancurkan. Entah apa yang ia punya ruang atau tidak, puji Inzaghi. Musim depan Kylian Mbappe tersebut bisa cabut dari PSG. Jika itu terjadi, Les Parisiens juga bakal memboyong Cristiano Ronaldo dari Juventus. Jika Portugal bertemu Italia di Piala Eropa 2020 dan kalahkan Glazuri, Cristiano Ronaldo dipecat Juventus. Timnas Portugal memang tidak bertemu Italia di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Namun jika kedua tim sama-sama mengalahkan lawan mereka masing-masing di babak 16 besar Piala Eropa 2020, Portugal dan Italia akan bentrok di perempat final. Jika pertemuan ini terjadi, praktis menjadi laga yang sangat emosional bagi kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Sebab Cristiano Ronaldo akan menghadapi rekan-rekannya di Juventus yang membela timnas Italia seperti Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, dan Federico Bernardeschi. Namun jika pada akhirnya Portugal benar-benar bertemu Italia dan mengalahkan Glazuri julukan Italia, apakah akan berpengaruh kepada nasib Cristiano Ronaldo di Juventus? Mungkinkah Cristiano Ronaldo dipecat Juventus? Bagi Anda yang mengikuti sepak bola dunia minimal sejak awal 2000-an, pasti tak asing lagi dengan sosok Ang Jung-hwan. Pesepak bola asal Korea Selatan ini pernah dipecat klub asal Italia, Perugia. Alasannya bukan karena performa buruk Ang Jung-hwan, yang juga melainkan karena sang pemain telah menyingkirkan Italia di babak 16 besar di Piala Dunia 2002. Lini belakang Juventus memanas setelah Daniel Rugani kembali. Ada yang terancam dijual. Persaingan di line up Juventus semakin memanas khususnya di lini belakang. Itu setelah Daniel Rugani yang juga berkemungkinan akan kembali ke Allianz Stadium. Rugani kembali dari masa peminjamannya di Cagliari. Tentu saja kehadiran Rugani akan memberikan opsi yang sangat banyak bagi pelatih Juventus yaitu Massimiliano Allegri. Namun dengan jumlah pemain yang berlimpah di lini belakang, tentu saja harus ada pemain yang dikorbankan. Nama-nama pemain senior sudah tentu akan dipertahankan. Namun akan ada pemain baru yang akan masuk untuk musim depan. Salah satunya adalah Daniel Rugani. Pemain ini disebut akan dilepas Juventus. Sang agen langsung membantahnya dan mengatakan Rugani masih pemain Juventus. Sangat menghormati klubnya tersebut juga. Jika Rugani tetap masuk sebagai pemain Juventus, maka persaingan di lini belakang akan kompetitif. Siapa yang akan dipilih Allegri? Tentu saja pemain lama yang akan bertahan seperti Chiellini dan Bonucci. Pemain lain yang juga ada dalam tim yaitu Demiral, De Ligt, Alexandro, Danilo. Rugani kembali ke Turin. Perwakilan Daniele Rugani, David Turcia, telah berbicara tentang masa depan sang bek dan membantah laporan bahwa ia tidak diinginkan di Juventus. Bek tengah menghabiskan musim lalu dengan status peminjaman. Awalnya di klub Prancis Rennes,
Kemudian Cagliari karena ia ingin terus bermain secara teratur. Beberapa laporan juga mengklaim bahwa dia tidak diinginkan oleh Bianconeri dan juga telah diinstruksikan untuk mencari klub baru. Namun Turcia juga menegaskan bahwa kliennya masih menjadi pemain Bianconeri dan mengatakan mantan juara belum menyuruhnya untuk meninggalkan klub. Masa peminjamannya di Prancis, Rugani memang tidak menginspirasi, tetapi dia melakukannya dengan lebih baik ketika dia kembali ke Italia bersama Cagliari. Massimiliano Allegri juga harus memutuskan pemain mana yang akan menjadi bagian dari rencananya untuk musim mendatang, dan Rugani akan berharap dia bisa dipertahankan. Allegri minta Alessio Romagnoli, Juventus langsung siapkan 2 strategi. Raksasa Serie A Italia, Juventus, dikabarkan tengah mempersiapkan 2 strategi menyusul keinginan Massimiliano Allegri untuk mendatangkan kapten AC Milan, Alessio Romagnoli. Allegri diketahui meminta pada manajemen agar Juventus mau mendatangkan Romagnoli di bursa transfer musim panas mendatang. Romagnoli digadang-gadang bakal meneruskan tradisi bek tangguh Italia yang dimiliki Juventus. Kedatangannya juga diproyeksikan untuk menjadi pengganti Giorgio Chiellini dan juga yang telah menua. Laporan dari Milan News 24 menyebutkan bahwa jika Juventus tengah mempersiapkan 2 strategi untuk bisa dipakai untuk mendapatkan Romagnoli dari AC Milan. Strategi pertama adalah Juventus bisa langsung melayangkan penawaran pada AC Milan. Kontrak Romagnoli yang juga akan habis pada tahun 2022 mendatang diyakini membuat bandrol yang juga ia miliki saat ini berada di angka 10-20 juta euro atau sekitar 172-344 miliar. Yang kedua, Juventus bisa menyodorkan penawaran prakontrak pada Romagnoli. Juventus bisa mendapatkannya secara gratis usai kontraknya habis di tahun depan. Prakontrak tersebut bisa dilakukan oleh Juventus pada bulan Januari tahun 2022 mendatang. Sesuai dengan aturan Bosman yang juga menyatakan jika pemain bisa berpindah ke klub lain di akhir kontraknya secara gratis jelang 6 bulan atau kurang kontraknya berakhir. Situasi ini membuat AC Milan terancam kehilangan Romagnoli. Jika mereka mau menjual sang kapten ke Juventus, mahar yang bisa disematkan kepada Romagnoli pun tak bisa terlalu tinggi. Pasalnya kontrak Romagnoli juga akan habis pada Juni 2022 mendatang. Mahar yang terlalu tinggi tentu akan membuat Juventus mundur dari perbuatan Romagnoli. Jika tak segera diatasi, bukan tak mungkin lagi kisah Gianluigi Donnarumma dan Hakan Calhanoglu yang menyeberang ke klub lain secara gratis bisa terulang kembali pada Alessio Romagnoli.